Oke, nampak. Ini jam 12:30 cuy. Oke, benerin dulu. Jadi ini gue close-nya adalah dari kemarin ada yang banyak nanyain soal mining VGA beli di mana. Gue beli di Topet. Terus masalah wifi, bagaimana wifi bla 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 bla. Memang sih wifi ini boom banget di awal corona. Itu hype-nya bener-bener wow gitu kan. Jaringan gue juga loadnya tinggi, tapi makin kesini kan memang daya belinya berkurang. Ada sebagian mereka cabut ke provider yang lain karena emang di WFH itu setiap pagi jam anak sekolah terutama itu hancur internetnya, down. Lalu karena mereka nggak sabar cabut, meskipun dengan penawaran yang pikir gue best value banget lah. Jadi yang bisa gue share adalah kalau kalian pengen usaha lebih ya mungkin buat tambahan kalian punya satu sih, kalian punya akses tempat tinggal. Akses itu maksudnya akses gini, lu punya dokumen lengkap buat pengajuan pemasangan provider, lalu punya lingkungan yang memang membutuhkan, lihat kanan kiri daripada ini yuk ikut gitu kan. Lalu tiganya adalah sedikit tahu kalau komputer mungkin nggak terlalu kali ya, kasih share password juga selesai gitu kan, apalagi bisa per jam, bisa ya kan settingannya seperti itu. Nah kalau untuk hal-hal teknis pikir gue gini, gue sendiri juga pengen gue punya jaringan wireless ini, gue punya ilmu juga, gue juga bingung bikin tutorial gitu kan, karena banyak banget yang lebih bagus. Nah, jaringan gue jaringan apa ya, biasa aja, nggak terlalu istimewa, cuman ya sudah jadi. Bikin counter itu counter time-nya juga gue bikin nggak bagus, semua manual kasarnya kayak gitu. Top up-nya tinggal di reset kayak gitu, nggak pakai user management, nggak, karena hardware gue juga nggak mungkin kuat ngeload data dengan user management. Karena emang apa sih user management, emang di SQL-nya bagus, lu bisa tembak ke database SQL luar kayak gitu kan. Gue sih kurang jago kayak gitulah. Intinya gue kuatkan di firewall, terus tingkah laku si user sendiri, manajemen bandwidth-nya bagus. Lalu dari sisi setting dan pointing, mungkin itu poin utama yang penting, karena satu-satunya ya emang bagaimana tujuannya si internet ini bisa diakses dengan cepat di klien, itu aja sih. Jadi gue udah 4 tahun itu bikin, dari mulai jaringan high-end ya kan, gue pakai mainbox semua di mana-mana, itu jaringan gue luas banget. Sempat gue foto, udah gue share kali ya, titik-titiknya banyak banget. Lalu hype-nya sempat turun ya kan, 4 tahun lu banyak banget. Dulu waktu orang seneng banget karena wifi di mana-mana. Di sini tempat gue nggak ada wifi. Lalu gue lebih ke spesifik, masuk ke lingkungan tertentu. Jadi si wifi ini tadinya di semua jalanan gue kasih akses semua, gue pointing point to point, semuanya banyak banget di mana-mana, besar jaringannya. Lalu hype-nya turun, gue tarik itu semua antena perlahan, satu-satu gue tarik, gue gantiin antena yang kecil, Mikrotik mini HP kalau nggak salah itu. Mulai dari pemancar dulu gue modifikasi yang biasanya ke klien, langsung gue tembakan ke pemancar si hub dulu. Dari situ mulai kecil-kecil terbentuk market yang lebih ke mapan ya kan. Dulu gue nargetnya ada anak bocah ya kan, bocah nongkrong, bocah-bocah yang masih suka sama handphone. Dulu kan handphone orang bisa beli harga 600.000, udah Xiaomi, Redmi dan yang lain tuh udah boom banget ya kan. Seiring berjalan waktu mereka itu jenuh men, nggak mungkin setiap hari mainan handphone. Jadi gue modifikasi, gue tarik, gue masukkan ke dekat-dekat gitu, di rumahnya sendiri gitu, rumah sendiri, tapi masih di luar share. Dari sana turun lagi trennya,
Lalu gue modifikasi lagi adalah ya udah dari situ gue tarik dulu, gue ambil yang 5 GHz nya gue, lalu dipasangin 2,4, tapi dengan pemasangan gue lebih loyal, gue masukkan ke dalam rumah, setiap rumah itu gue pasangin, karena Jakarta bener-bener rumit, pasang satu sebelahnya nggak dapet, maunya mereka mau dapat semua, pasangin semua, satu pemancar main box, satunya lagi HP mini banyak, kelar. Kenapa ya? Kelar pusing komplain, masalahnya banyak, karena dari jaringan 5 GB turun ke 2,4 itu sangat berasa banget efeknya, bener-bener respon time-nya hancur. Jadi mereka udah terbiasa dengan kecepatan tinggi, respon yang kecil, sangat kecil respon time-nya, fast respon, jadi terus delay. Nggak masalah, gue bilang ya emang seperti itu. Banyak. Dari situlah gue up lagi ke 5 GB gue kasih lagi, gue pasang lagi, masukin lagi, rolling gitu loh. Jadi ada replacement hardware dan yang lain-lain sih. Itu buat jaringan besar. Tapi kalau kalian buat jaringan kecil, lingkungan kanan kiri, ya nggak usah lah pakai TP-Link atau apa. Emang sih dirawan di hack. Jaringan gue sendiri juga dikacaukan juga jaringannya, dibantai juga pernah, tapi nggak dibobol. Ya karena langsung diblokir. Jadi ada muncul login blokir. Langsung warning kan, kelihatan dia titik mana kan kelihatan di pointing itu kan. Jaraknya kan cuma berapa meter dari akses point itu, nggak mungkin jauh-jauh. Kalau high-nya gede banget itu pasti pakai alat buat nangkep sinyalnya. Habis itu udah gue filtering. Jadi filtering ke device, ini gue curhat loh ya, filtering ke device, si device yang terdaftar saja yang bisa masuk. Jadi bukan jaringan open buat semua orang, benar-benar mereka yang khusus gitu kan. Tapi karena market gue udah terbentuk men, orang-orang mereka yang udah mapan, yang tadi yang pakai anak-anak bocah nongkrong, mereka udah jenuh pulang ke rumah, ya akhirnya bapak ibunya pakai ya di rumah tinggal tiduran mereka, dan orang tuanya ini selalu pakai, anak-anaknya udah enggak, mereka cabut keluar, mereka udah jenuh mungkin, kalau mau main di rumah aja biasa gitu. Jadi udah nggak ngikutin trennya aja sih. Jadi intinya kalau misalkan ya, kalau kalian tertarik pengen bikin wireless atau apapun, lo bisa share ke gue aja, nanti gue sautan, ya gue bales lah satu-satu. Kalau bisa sih, kalau chatting WA gue sih nomornya nggak ada, jadi belum bisa, di email aja ke gue, nanti kita sharingkan dulu, karena berbagi ilmu itu pikir gue ya nambah ilmu juga, nggak mungkin ilmu gue kalau gue diemin ya nggak dapat apa-apa. Selama ini banyak yang komen dan gue juga berpikir oh iya gitu kan, iya sih gitu. Kadang gue ngomong A sekarang besok ngomong B, karena apa? Bukan gue plan. Saat gue ngomong A sekarang itu adalah yang sekarang gue lakukan yang terbaik settingannya yaitu, tapi setelah ada besoknya lagi gue punya ide lagi dan gue implementasikan ide tersebut, ternyata udah bagus. Jadi update informasi itu sangat penting sih menurut gue. Jadi lo bisa share di sini, nggak ngerti komputer atau pengen pasang wireless jaringan yang lain, lo kita bisa kerjasama. Mungkin kita pakai nama Nexa atau apa di luar sana, nanti gue bisa kirimkan alat, kirim ke tempat lo, colok soal setup dan maintenance atau apa, nanti kan kita bisa remote generate dan yang lain-lain. Nanti menurut gue sih nggak masalah kalau pengen bikin wifi skala besar, rumah ke rumah. Biaya sih nggak terlalu mahal menurut gue ada banyak antena, nanti bisa gue kirimkan antenanya, asalkan nanti kerjasamanya bagus. Mungkin butuh dokumen kalau misalkan gue kirim antenanya dulu. Kalau kalian mau beli unitnya sendiri, gue nggak masalah, nanti gue yang setting juga nggak masalah. Kalau mau lock bikin kerjasama dengan di beberapa perjanjian, gue oke, gue nggak nolak, karena memang si wifi ini lagi boom, lagi banyak orang pakai. Kalau ngikutin gaya marketingnya gue ya silahkan, gue orangnya loyal, jadi nggak terlalu pelit, harga pun juga nggak terlalu ini, karena gue orang yang mikirkan jangka panjang, bukan sesaat saja.
Tapi kalau kalian pengen sendiri dengan strategi marketing sendiri, ya silahkan kontak gue, nggak apa-apa. Atau cobaan sekedar sharing, gue sih open banget. Jadi kalau mau bikin oke, bikin server oke. Next sih kayaknya bakal gue bikin namanya Nexa Learning. Ya sekarang homeschool udah jalan, Nexa Homeschool. Ya Nexa Learning ini gue pengen pakai komputer mode virtual. Gue share ke orang-orang yang belum punya komputer, nanti biar akses ke jaringan gue pakai server virtual gue, pakai handphone, dilengkapi dengan mouse dan keyboard. Mouse keyboard kan murah, yang bekas itu cuma 60.000, nggak masalah, yang penting ada keyboard mouse. USB itu nanti nggak masalah, atau pakai yang bluetooth itu lebih murah. Jadi intinya kalau mau bikin wireless, gue siap bantu atau siap kerjasama. Udah gitu aja, semoga kedepannya di 2021 ini corona udah bisa nggak bisa diberantas sih, cuman bisa dikendalikan banget, lalu perekonomian bisa berjalan seperti sedia kala lagi. Dan gue harap si kripto itu jangan dikekang. Mau bagaimanapun kripto sekarang itu benar-benar menjadi bagian dari penggerak roda perekonomian global, menurut gue sih kayak gitu. Kalau benar-benar kalau nggak ada kripto juga gue udah kacau. Kerja bisa, tinggal nunggu waktu. Mereka pengusaha juga, gue juga pengusaha ecek-ecek lah, tapi kan gue ecek-ecek juga pikiran hype-nya pasti turun, daya beli berkurang, orang dapat penghasilan dari mana, hidup mesti berjalan, ya kan? Pokoknya udah bikin kacau, udah kayak orang beler gue, ntar di komennya negatif semuanya. Oke, terima kasih. Ada satu video lagi main gue bikin ini masalah why. Terima kasih, yuk.